Hai, selamat siang semuanya. Nama saya Devina Wadania. NPM saya 19345 dari kelas G dalam kelas Hukum Ekonomi. Di sini saya akan sedikit memaparkan untuk memenuhi UAS di kelas Hukum Ekonomi. Saya di sini akan menceritakan tentang film The Founder atau bisa disebut juga film yang kita sebut McDonald ya. Film The Founder itu menceritakan tentang di balik berdirinya sebuah McDonald yang sekarang kita kenal dimanapun. Bisa kita sebut juga restoran cepat saji ternama di dunia ya, yang sangat amat hype di berbagai kalangan. Jadi bisnis ini tuh memiliki franchise yang sangat amat banyak ya, termasuk ke segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia tentunya. Dari cerita film ini, kita bisa tahu tentang perjalanan Ray Rock dengan McDonald's. Dapat dilihat dari proses terbentuknya sebuah usaha McDonald's dengan mulai dari bawah. Rintangan apapun yang menghadang, dengan mulai dari bawah itu, seorang pengusaha harus terus menghadapi dan menyelesaikan ketekunan, kegigihan, serta kepercayaan pada peluang membuatnya tak gentar. Jadi di film ini tuh berawal dari pemeran Mac and Dick yang membuka usaha McDonald, tapi karena satu hal dan sebagainya jadi tidak bisa maju. Asalnya udah mencoba untuk franchise nih, tapi nggak bisa karena satu dan lain hal. Datanglah si Ray Rock ini yang awalnya hanya menawarkan mesin, akhirnya dia bisa menjadi pemilik McDonald sesungguhnya. Jadi aspek apa aja sih yang terkait hukum ekonomi dalam film The Founder ini? Yang pertama ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu karena McDonald tuh Mac dan Dick itu pencipta sesungguhnya. Yang kedua ada hak cipta. Yang ketiga ada hak paten. Ada pendirian PT McDonald, permodalan bisnis, dan waralaba atau kita sebut franchise. Regulasi hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek terus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 1230 KUH Perdata, 1266 KUH Perdata, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Jadi analisis singkatnya gini, film ini mengajarkan bahwa ketika kita membuat sebuah perusahaan jangan terlalu percaya pada orang. Artinya harus ada perjanjian di atas hitam di atas putih. Jangan sampai ada orang yang kita percaya bisa mengambil alih, bisa mengambil dan merusak kekecewaan lah, merusak kepercayaan yang kita kasih dan memberikan kekecewaan. Jadi seperti Ray Rock ya yang nyuri sebuah sistem kerja, nama, resep. Dia mendaftarkan McDonald, sebuah perusahaan waralaba miliknya, jadi didaftarin untuk dia atas nama Ray Rock, padahal pencipta aslinya Mac and Dick, yang akhirnya membuat Mac and Dick tidak bisa lagi berkutik. Akhirnya dilepaskanlah tuh McDonald kepada Ray Rock dengan tunjangan beberapa puluh juta dolar dan 1% setiap bulan penghasilan McDonald di seluruh penjuru dunia. Padahal ya sebenarnya si Ray Rock tuh di kontrak pertama McD tuh membuat sebuah perjanjian waralaba membawa nama McDonald. Ray Rock sendiri melanggar perjanjian dan merubah berbagai hal yang mengganti produk minuman seperti susu kocok jadi Coca-Cola, jadi susu kocok instan, meringankan pajak listrik yang melonjak naik. Pokoknya semua yang membuat kerugian signifikan dalam perusahaan McDonald. Hal tersebut jadi kesepakatan dalam pendirian sebuah McDonald. Menurut Dick, Ray Rock tuh telah merubah ciri khas perusahaannya, makanya dilepaslah tuh. Akhirnya karena McDonald Corporation dan Ray Rock tersebut sudah jadi milik Ray Rock di wilayah Amerika Serikat,
Rayrock membuat perjanjian dan McEndick tentang sebuah hak cipta agar McEndick mempunyai sebuah royalti setiap tahunnya karena sudah mendirikan McDonald, yaitu 1% dalam setiap tahun dari seluruh franchise McDonald's yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi poin-poin apa sih yang kita jadiin pelajaran untuk kedepannya jika kita membuka sebuah usaha? Itu jangan terlalu percaya terhadap orang. Sekalipun orang itu baik, kita balas baik, tapi kita tidak boleh terlalu percaya. Itulah bisnis dan itulah pengusaha. Terus kita harus lebih hati-hati, teliti terhadap orang yang masuk atau wawancara dan lain sebagainya. Terus dari berkontrak juga harus berhati-hati. Bekerja samalah dengan orang yang tepat. Tentunya kita bisa pilih-pilih meskipun tidak menutup kemungkinan kita akan mendapat hal yang jelek lagi atau orang yang mengecewakan, orang yang membuat kita menjadi rugi dan lain sebagainya. Terus kita tuh sebagai pengusaha harus komunikatif, kreatif, terus keselarasan terhadap mitranya harus kencang ya, say. Terus kita harus berani inovatif, terus kita harus berkreasi terus tiap bulannya untuk membuat menu baru misalnya, atau untuk menarik audiens baru maupun audiens lama. Terus edukasi terhadap badan hukum, perlindungan hukumnya tentunya harus sangat amat kita lihat ya, karena dari perlindungan hukum itu akan merubah segalanya jika kita tahu hukum. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah karena mungkin saya juga masih belajar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.